Kalau misalnya ilmu dan sebagainya itu bisa belajar secepatnya, gitu kan? Dengan saya membuktikan orang yang sangat tidak ngerti apa-apa. Saya belajar dari ini koin itu apa, token itu apa, blockchain itu apa, segitu dapatnya aku dari dunia kripto. Tapi selama kita mau belajar, apapun bisa dipelajari. Dan income-nya itu, saya nggak bohong-bohong, ini uangnya itu banyak. Itu kira-kira. Jadi seperti saya bilang di depan, 1/3 adalah uang terkecil yang Bapak Ibu bisa punya. Oke? Yang diperlukan hanya apa? Satu kepercayaan. Kepercayaan itu datang dari mana? Belajar, cari tahu, cari informasi. Jangan ikut karena ikut-ikutan. Jangan dengerin orang yang tidak mengerti. Oke? Hampir semua temen yang you ajak kaunya ngejelasin dengan jelas, mereka akan bilang itu scam. Apapun yang berhubungan dengan kripto, mereka bikin itu scam. Saya orang konvensional. Ya, saya lihat dari perspektif sebagai konvensional. Saya tanam modal di banyak usaha macam-macam. Apakah semuanya berhasil? Tidak. Dan yang nggak berhasil, uang saya nggak kembali. Apa bedanya dengan itu saya di scam juga? Itu kan sama juga scam sebenarnya kalau uang saya nggak balik, apapun alasannya. Tapi dunia konvensional menerima kalau uang hilang di konvensional itu sesuatu yang normal. Betul. Jadi mereka berasa kalau hilang di kripto itu akhirnya ditipu. Benar kan ya? Jadi maksudnya ini harus tahu, aku lihatnya begitulah karena aku orangnya udah umur 59, tahu maksudnya makan asam garamnya hidup. Saya tahu cari duit itu susah dan sebagainya. Tapi kan kita dilahirkan Tuhan dengan otak yang lumayan selama mau dipakai kan. Jangan hanya ikut-ikutan. Jadi saya beruntung, saya orangnya cukup open minded untuk mau belajar. Makanya saya bisa membedakan mana yang saya mana enggak. Makanya tadi saya bilang, you join komunitas, join nggak join, paling sedikit you punya ilmu dari sini supaya tidak gampang ditipu orang. Itu paling penting bagi saya, itu yang menolong saya di banyak hal. Hari ini saya ngomong seolah-olah seperti orang yang ngerti banyak, tapi semua ilmu saya belajar di teman-teman. Kan saya paling tua, yang di sana itu jago-jago semuanya. Jadi saya banyak belajar dari mereka, tapi bersedia belajar. Ya begitu ya. Hari ini kalau saya mau bocorin yang saya sebutin tadi nggak bisa, tapi saya bisa trading forex, saya bisa trading kripto, saya bisa main loan. Intinya apapun yang menghasilkan uang saya bisa. Yang menghasilkan uang saya bisa. Intinya begitu. Karena waktu kita terbatas, saya hanya belajar sesuatu yang menghasilkan. Dan ini saya belajar, benar-benar belajar. Biasanya malam ini biasanya kan Pak Johan dan tim suka ada yang dipanggilnya Mama gitu kan. Dia sering cerita mengenai itu kan, mengenai dunia kripto, pertanyaan orang, jawabnya gimana. Saya paling sering dengerin dia ngomong. Karena apa yang saya ngomong itu semuanya sebenarnya kopian dari apa yang mereka ngomong, yang masuk ke akal saya, yang menurut saya bisa diterima. Ya, yang saya nggak ngerti saya tanya lagi, ya kan. Saya pernah, maksudnya saya ikut Pak Johan tadi, mungkin ada yang udah kenal Pak Johan, ada yang belum. Saya ikut Pak Johan di project sebelumnya. Saya lihat dia dari $1.000 jadi 220 M, ya kan, $1.000 jadi 220 M. Dan saya selalu cerita, jokingnya, saya cerita ini salah satunya adalah kontribusi saya. Dulu saya orang konvensional. Waktu saya ikut Pak Johan, tiap kali saya dapat token, ya kita dapat energi, saya jual ke dia. Karena kan orang konvensional itu money is king. Pegang duit itu yang paling penting dong. Jadi saya jual jadi duit, gue seneng nih, aman, gitu kan. Tiap kali datang jual. Suatu hari tokennya dari Rp4 jadi 121. Pada saat itu apa yang terjadi? Semua token saya sudah saya jual ke Pak Johan. Ya kan, saya nggak punya apa-apa untuk dijual, dia jual ini, dia bisa dapat uangnya banyak, luar biasa. Intinya begitu. Jadi sekarang dari sana saya belajar, kita tidak mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Makanya sekarang NSG yang saya dapat kan 1/3 tiap hari kan terima NSG. Yang saya cairkan hanya yang saya butuhkan untuk hidup, untuk support tim, ya kan. Ya pokoknya pengeluaran itu aja. Di luar itu saya tahan sebagai NSG. Tidak buru-buru cairin. Orang baru yang mereka lakukan adalah ngadu cepet cairin. Betul. Padahal ngadu cepet udahan. 1 putaran, 2 putaran, kayak si Richard aja ngajarin timnya. Begitu sebelum dia sadar kalau apa yang dia lakukan itu. Ya, tapi itu semuanya datang dari mana? Informasi toh. Makin lama makin pintar dong. Baru ngerti kalau dia lakukan itu dia nggak akan make uang yang gede. Mereka sekarang targetnya ya luar biasa, tetean gitu kan. Tapi kalau dia lakukan itu dari dulu dia nggak akan capai itu. Itu kira-kira. Jadi teman-teman saya berharap walaupun masih baru bisa yang Bapak lakukan kan 1/3 gitu kan, secara token ya, bukan uang ya. Jadi kalau token 1/3, satu you bisa cairin untuk balikin modalmu biar tidurnya enak. Sisanya you gulung, you simpan.
Itu yang kita anjurkan. Jadi dengan kata lain kita juga nggak mau you taruh seluruh hartamu di sini juga enggak. Ya benar ya. Jadi maksudnya intinya ini hanya keranjang baru untuk kita bisa menggandakan uang di dunia kripto sambil kita belajar. Kita mau punya properti, emas, segala macam itu silakan. Ini hanya keranjang baru. Oke? Nah, tapi itu tempat kita belajar dan kasarnya kalau di dunia kripto ini, kalau kita simpen barangnya, itu yang suatu hari bisa membuat jackpot kayak itu hanya bisa terjadi kalau kita simpen barangnya. Pertanyaannya, contoh, Wawa paling sedikit mau 5 juta token nih, ya kan? 5 juta token cara dapatnya gimana? Pertama, kalau kita punya duit ya kita beli dong. Tapi kan aku nggak punya duit sebanyak itu untuk beli 5 juta token, ya kan? Dan tiap orang kan beda-beda ininya ya. Jadi cara kumpulnya gimana? Cepetin 1 jadi 3 yang orang pasif, 1 jadi 3 139 hari, anggapnya 5 bulan, ya kan? Kalau kita bisa ituin 1 jadi sebulan, orang puternya 1 jadi 3 5 bulan sekali, you puternya udah 5 kali, 1 3 39 9 27 27 81, satu lagi berapa? Orang bisa 1000 jadi 3000 5 bulan nih 1000 jadi 120-an ribu.